Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia dengan berpulangnya Bejo Sugiantoro pada 25 Februari 2025 kemarin. Legenda tim nasional Indonesia yang menjadi pelatih kepala Deltras FC ini meninggal dunia pada usia 47 tahun. Kepergiannya yang mendadak menjadi pukulan berat bagi keluarga, terutama putranya, yakni Rahmat Irianto, yang saat ini membela Persib Bandung. Apalagi Irianto tengah mengalami masa pemulihan pasca operasi setelah mengalami cedera acel. Pelatih kepala Persib Bandung, Boy Jernada, mengungkapkan rasa terkejut dan duka cita mendalam atas kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh tim sangat terpukul dengan berita ini, terutama mengingat usia mendiang Bejo Sugiantoro yang masih relatif muda. Odak juga menyoroti situasi sulit yang dihadapi Rahmat Irianto saat ini. Selain kehilangan sang ayah, Irianto juga tengah menjalani pemulihan cedera ACL yang memaksanya absen di sisa musim ini. Pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa klub akan memberikan dukungan penuh kepada Irianto dalam masa-masa sulit ini. Sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas, skuad Persib Bandung berencana untuk mengunjungi kediaman keluarga almarhum dalam perjalanan mereka ke Surabaya. Langkah ini diambil untuk memberikan dukungan moral langsung kepada Rahmat Irianto dan juga keluarganya. Rahmat Irianto yang akrab disapa Rian dikenal sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan Persib Bandung. Cedera ACL yang dialaminya pada bulan Januari lalu membuatnya harus menjalani operasi dan absen sepanjang sisa musim ini. Kehilangan sang ayah di tengah proses pemulihan tentu menjadi cobaan berat bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Manajemen dan seluruh pemain Persib Bandung berharap kunjungan ini dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi Rian serta keluarganya. Selain itu, klub juga memastikan akan terus memberikan dukungan penuh selama masa pemulihan cedera yang dijalani oleh Rian. Juru gedor tim Persib Bandung, David Da Silva, mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas berpulangnya Bejo Sugiantoro pada 25 Februari kemarin. Ia memiliki ikatan istimewa dengan mantan pemain Persebaya Surabaya dan timnas Indonesia tersebut. Baginya Bejo bukan hanya sekedar mantan pelatihnya, tetapi juga sosok yang sangat dekat dengannya, dan hal itu terjadi sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di Indonesia kalau bergabung dengan Persebaya. Penyerang asal Brazil itu juga mengenang bagaimana ia mengenal lebih jauh Rahmat Irianto, putra Bejo yang saat itu baru memulai karir profesionalnya di Persebaya. Hubungan dekat ini membuat kepergian Bejo terasa begitu berat bagi David. David juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Bejo Sugiantoro yang harus menghadapi kenyataan pahit ini. Ia akan langsung memberikan dukungan moral kepada Irianto dan keluarganya di masa sulit ini setibanya di Surabaya. Persib sendiri sudah merencanakan kunjungan ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bejo Sugiantoro serta memberikan dukungan langsung kepada Rahmat Irianto dan keluarganya. Sangat sedih, dia sudah seperti keluarga, dan saya dekat dengannya sejak saya pertama kali datang ke Persebaya. Dia adalah asisten pelatih tim saya, dan saya sangat dekat dengannya. Ini kehilangan yang sangat menyedihkan, dan saya berdoa agar Irianto tetap kuat. Saya mendoakan dia setiap saat, dan berharap dia bisa tegar menghadapi kehilangan ini. Saya akan pergi ke sana untuk memberikan pelukan, memberikan dukungan, dan saya harap semuanya berdoa untuk dia, kata David Da Silva. Persib Bandung telah merampungkan persiapan terakhir sebelum bertolak ke Surabaya untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Skuad Maung Bandung dalam kondisi yang hampir full tim setelah Nick Weepers telah pulih total. Meskipun Nick Weepers telah kembali, namun tim Persib Bandung tetap harus kehilangan dua pemain, yakni Teja Pakualam yang mengalami cedera ringan dan Beckham Putra Nugraha yang masih menunggu hasil banding dari Komdis PSSI. Pelatih kepala Persib Bandung, Boy Jernada, memastikan timnya siap menghadapi laga ini dengan kondisi yang cukup baik. Beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera parah seperti Dimas Derajat dan Febri Haryadi juga mulai kembali berlatih. Teja mengalami cedera ringan sehingga harus menepi sementara, namun hendak memastikan kondisi kiper berdarah Minang tersebut tidak terlalu serius dan bisa segera kembali untuk pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, absennya Beckham Putra Nugraha menjadi tanda tanya besar bagi Persib Bandung. Gelandang muda tersebut dijatuhi sanksi larangan bermain sebanyak 3 pertandingan, namun hingga kini hasil bandingnya masih belum juga keluar. Situasi ini tentu mengundang tanda tanya, mengingat keputusan banding seharusnya bisa diproses lebih cepat agar tidak mengganggu persiapan tim Persib Bandung yang seperti digantung oleh Komdis PSSI. Harus berangkat ke Surabaya tanpa kepastian soal Beckham membuat klub harus tetap beradaptasi dengan situasi yang ada. Meskipun terdapat dinamika yang sulit dipahami dalam pengambilan keputusan di sepak bola Indonesia, Persib Bandung harus tetap fokus menghadapi pertandingan dan berharap bisa membawa pulang hasil positif dari Surabaya. Semuanya berjalan bagus, Anda bisa lihat sendiri. Bahkan Dimas sudah mulai berlatih, jadi dia dan Febri berlatih. Semua pemain lainnya sudah siap, kecuali Teja. Teja mengalami cedera ringan, tetapi dia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Beckham satu-satunya terkena skorsing, sehingga hampir pasti absen.
kata Bojan Hodak. Tim Persebaya Surabaya sempat mengawali musim dengan sangat baik dengan bertengger di puncak klasemen Liga 1 musim 2024. Namun dalam beberapa pekan terakhir performa mereka menurun dan kemudian disalip oleh Persib Bandung. Menanggapi hal tersebut, pelatih kepala tim Persib Bandung Bojan Hodak mengamati adanya sesuatu yang terjadi di dalam tim lawan sehingga terdapat penurunan performa yang cukup tajam dari tim asuhan Paul Monster tersebut. Meskipun ia tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Meskipun Persebaya mengalami penurunan, Hodak tetap menganggap mereka sebagai lawan yang berbahaya. Menurutnya jika Persib Bandung memberikan mereka sedikit saja ruang untuk berkembang, Persebaya bisa kembali menumbuhkan performa terbaiknya. Persebaya adalah tim yang bagus. Mereka memulai musim dengan sangat baik. Lalu sesuatu sepertinya terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam tim mereka, tetapi mereka masih memiliki pemain yang sama. Mungkin saat ini mereka tidak memiliki tingkat kepercayaan diri seperti sebelumnya. Tetapi kami tidak boleh memberikan mereka peluang sama sekali. Kami harus bermain dengan keras dan mencoba memenangkan pertandingan, kata Bojan Hodak. Persib Bandung memiliki catatan positif saat bertemu dengan Persebaya Surabaya dalam beberapa pertemuan terakhir. Sejak tahun 2022, Persib Bandung tidak pernah merasakan sekalipun kekalahan dari Bajul Ijo. Meskipun secara rekor pertemuan sangat memihak kepada tim asuhannya, pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadikan rekor sebagai patokan dalam pertandingan mendatang. Persebaya memang tengah mengalami fase sulit dalam beberapa pekan terakhir. Namun Hodak tidak ingin timnya lengah. Menurutnya sebuah tim bisa tiba-tiba bangkit kapan saja, terutama ketika bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari suporternya. Persebaya juga masih memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman jika diberikan ruang dan juga kesempatan. Oleh karena itu, Hodak menekankan bahwa tim Persib Bandung harus tetap fokus dan tidak menganggap remeh lawan. Meskipun statistik pertemuan sebelumnya menguntungkan Persib Bandung. Laga Persebaya kontra Persib Bandung akan digelar pada tanggal 1 Maret malam ini. Bukan hanya soal perebutan 3 poin, tetapi juga menentukan masa depan Paul Monster sebagai pelatih Bajul Ijo. Namun bagi pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, hal tersebut bukan merupakan faktor yang mempengaruhi timnya. Ia mengatakan hal tersebut tidak menjadi keuntungan karena pada akhirnya tim Persib Bandung akan berjuang dengan kemampuan sendiri untuk meraih kemenangan. Paul Monster berada dalam tekanan besar setelah hasil kurang memuaskan yang diraih Persebaya di beberapa laga terakhir. Isu pemecatan pun mulai berhembus dan laga melawan Persib Bandung akan menjadi ujian terakhirnya. Namun Hodak menilai tekanan seperti ini justru tidak selalu baik untuk sebuah tim. Hodak menegaskan bahwa dalam sepak bola setiap pertandingan selalu memiliki tekanan, baik bagi pelatih maupun pemain. Namun ia menilai bahwa tekanan dari manajemen terhadap pelatih bisa menjadi pedang bermata dua, tergantung bagaimana hal itu dikelola. Persib datang ke Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih serangkaian hasil positif. Namun Hodak tetap menekankan bahwa timnya harus fokus pada permainan sendiri dan tidak terpengaruh oleh situasi yang sedang terjadi di kubu Persebaya. Saya tidak tahu apakah ini sebuah keuntungan atau tidak, tetapi menurut saya ini semua tergantung bagaimana manajemen memperlakukan pelatih. Jika mereka memberi tekanan lebih kepada pelatih, saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak. Setiap pertandingan, pelatih akan mencoba untuk menang. Jadi apakah ada tekanan atau tidak? Bagi saya tidak ada bedanya, kata Bojan Hodak. Persib Bandung bertolak ke Surabaya tanpa Beckham Putra Nugraha yang disebut oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sedang kedinginan dalam beberapa hari terakhir karena dirinya tengah disanksi oleh Komdis PSSI. Absennya Beckham pun dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan kontra Persebaya. Hodak menginformasikan hal itu dengan nada bercanda sembari mencontohkan gestur dingin yang dilakukan Beckham saat melawan Persija Jakarta. Meski Persib telah mengajukan banding, keputusan resmi tidak kunjung turun hingga tim berangkat ke Surabaya. Hodak pun menyinggung lambannya keputusan Komdis PSSI dalam menangani kasus ini. Sindiran Hodak ini cukup tajam, mengingat banyak pemain di kompetisi domestik hingga Eropa yang melakukan selebrasi serupa tanpa mendapatkan sanksi. Ia pun mempertanyakan konsistensi Komdis dalam memberikan hukuman. Persib kini harus menghadapi Persebaya tanpa backup, yang sejauh ini menjadi salah satu gelandang kreatif dalam skema permainan tim. Namun di luar absensi pemainnya, Hodak lebih menyoroti bagaimana regulasi sepak bola di Indonesia masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. Beckham sedang sakit. Dia terkena virus kedinginan dalam beberapa hari terakhir. Itulah alasan mengapa dia tidak berlatih bersama kami. Jadi itu sebabnya dia tidak ikut bersama tim. Saya belum melihat ada keputusan tertulis. Jika saya melihat keputusan tertulis, maka saya akan percaya. Kalau hanya omongan, saya tidak percaya. Saya melihat selebrasi seperti itu di PSM.
Saya melihatnya di Liga 2. Saya melihat beberapa selebrasi yang sama. Jadi apakah mereka semua juga akan didenda? Di Eropa juga minggu lalu banyak selebrasi seperti itu. Jadi saya tidak tahu apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi, kata Bojan Hoda.